selamat pagi semuanya. Saat ini saya sedang berada di Pasar Tanjung Sari dan tepatnya berada di sebuah kios rempah-rempah. Di hadapan saya ini adalah berbagai jenis rempah-rempah atau yang mungkin biasa teman-teman kenal dengan bumbu dapur. Bagi kalian mungkin rempah-rempah ini hanya bumbu dapur biasa, tapi bagi bangsa Eropa di abad ke-15, bumbu dapur ini adalah permata yang sangat berharga. Pesona kepulauan rempah-rempah ini telah menjadi legenda di Eropa sebagai sumber kekayaan terbesar dari timur. Dan pala serta cengkeh ini adalah salah satu komoditasnya. Namun bagaimana bangsa Belanda bisa datang sampai ke Indonesia? Jawabannya akan kita simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia yang saya beri tajuk Kisah Para Pedagang dari Negeri Rendah. Sebelum kita lanjut ke materi, inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Ekspedisi Belanda ke Indonesia bermula saat Cornelis de Houtman pertama kali masuk ke perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1595 Masehi. Berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Sama seperti kedatangan dua bangsa tersebut, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Usaha untuk berburu rempah-rempah ini tidak terlepas karena adanya dominasi dari Spanyol dan Portugis di Eropa kala itu. Awalnya Belanda mendapatkan suplai rempah dari Portugis, tepatnya di wilayah Lisbon, ibu kota Portugis saat itu. Namun sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, akhirnya Belanda ini dilarang untuk mendapatkan suplai dari Portugis. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya Belanda berusaha untuk mencari cara agar bisa mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumber aslinya. Nah, dimulai sejak saat itulah akhirnya Belanda melakukan penjelajahan samudranya. Bagi bangsa Eropa, termasuk bangsa Belanda, rempah-rempah ini sangat berguna, khususnya untuk bahan baku pembuatan obat, parfum, penguat rasa makanan, serta tujuan yang paling penting adalah untuk mengawetkan makanan. Jadi biasanya ketika menjelang musim dingin, orang-orang Eropa itu akan menyembelih hewan ternaknya. Nah, nanti si dagingnya ini akan diawetkan dengan rempah-rempah agar bisa kuat dan tahan lama sepanjang musim dingin. Perkembangan iptek membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menemukan dunia baru di daratan-daratan yang nun jauh di sana, terutama pulau-pulau penghasil rempah-rempah. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan tersebut selain untuk mencari sumber bahan baku dari Asia, juga dijadikan sebagai misi penyebaran agama. Karena itulah lahir istilah gold, glory, dan gospel, yang mana gold, glory, dan gospel ini menggambarkan semangat penjelajahan samudra bangsa Eropa kala itu. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke perairan Indonesia pada tahun 1596 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak kapal yang dikomandoi oleh seorang Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin oleh de Houtman ini tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Sebelum angkat sauh dari Amsterdam, Cornelis de Houtman telah mendapatkan informasi dari timur jauh. Ada kepulauan rempah-rempah yang bernama Nusantara. Nah, pada saat itulah akhirnya bangsa Belanda menemukan Banten, yang mana Banten ini ternyata hanya sebagian kecil dari surga rempah-rempah yang selama ini mereka idam-idamkan.
Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara pun akhirnya segera dimulai dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalan. Dalam perjalanannya menuju ke timur, rombongan Cornelis de Houtman menggunakan rute dari Belanda, mereka menuju ke pantai barat Afrika, lalu melalui Tanjung Harapan hingga sampai ke Samudra Hindia, dan terakhir mereka mendarat di Banten. Pada mulanya kedatangan dari rombongan Cornelis de Houtman ini disambut baik oleh masyarakat Banten. Namun karena perangai yang buruk serta kasar dari de Houtman ini, akhirnya rombongan Cornelis de Houtman pun diusir dari Banten dan ia melanjutkan perjalanannya menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Ekspedisi kedua terjadi dalam kurun waktu 1598 sampai 1600 di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Eyck memulai hubungannya dengan sangat baik dengan penguasa Banten. Alasannya karena beberapa bulan sebelumnya Banten ini tengah terlibat perang dengan Portugis, sehingga Belanda diharapkan bisa menjadi sekutu mereka dalam melawan Portugis. Pada Maret 1599, akhirnya rombongan Van Eyck berhasil masuk ke wilayah Maluku yang kala itu menjadi penghasil rempah-rempah terbesar, rempah-rempah dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, keberhasilannya ini membuat ia untung besar saat kembali ke Belanda. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara pun datang kembali dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam pelayaran gelombang ketiga ini. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara akhirnya melahirkan berbagai macam perusahaan dagang rempah-rempah di Eropa. Nah, hal ini berakibat pada turunnya keuntungan perdagangan rempah-rempah di pasar Eropa. Untuk menanggulangi dampak dari persaingan tersebut, di tahun 1602 akhirnya dibentuk sebuah perserikatan dagang Belanda, yaitu Vereniging de Oost-Indische Company atau yang biasa kita kenal dengan VOC. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan berusaha untuk menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC ini juga turut menjadi tonggak dari dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah, menguasai Batavia hingga sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC akhirnya menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Bagaimana kisah mengenai para pedagang dari negeri rendah ini? Menarik bukan? Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Selamat belajar, salam historia, matur suksma, dankjewel.